Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga syafaat Nabi Muhammad tercurah untuk kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Udah berapa minggu kita enggak ngaji, Pak? 2 minggu ya. Iya, minggu kemarin sebelumnya saya ujian. Kemudian minggu yang sebelumnya ini memang ada agenda yang gak bisa ditinggalkan. Nah inilah alhamdulillah baru Allah kasih kesempatan untuk hadir kembali. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita akan mengkaji tentang rukun wudhu. Itu kan kita mau sholat ya. Kalau sholat kan nggak mungkin nggak pakai wudhu. Ada di sini adik-adik sholatnya nggak pakai wudhu? Enggak kan? Semuanya sholat pakai wudhu. Nah maka berwudhu ini mempunyai tata caranya, punya rukunnya. Rukun itu adalah satu hal yang harus dikerjakan. Kalau dia ditinggalkan maka sholatnya nggak sah. Iya Pak ya Bu. Jadi sekiranya rukun tersebut enggak kita kerjakan, maka sholatnya enggak akan pernah sah. Maka oleh ulama dijelaskan, wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Rukun wudu itu, fardu berwudu itu ada 6 macam. Apa-apa aja dia? Yang pertama kata ulama an-niyatu, niat. Yang membedakan al-farqu bainal ibadah wal adat, antara ibadah dan kebiasaan adalah niat. Ibu, bapak kalau sekiranya mandi kan semua harus basah ya. Nah, ketika dipasang niatnya mandi wajib, maka itu menunjukkan pembeda antara yang kebiasaan dengan yang apa? Ibadah. Ada orang yang mohon maaf mengikuti gaya dan tiruan berwudu. Basuhnya muka, tangan, kemudian apa? Kepala, kaki, telinganya sunnah. Tapi dia nggak berniat, maka itu tidak dalam kategori berwudu. Bapak Ibu sekalian, jelas ya Pak ya? Yang membedakan antara wudu dan kebiasaan adalah dengan niat. Maka niat itu kata ulama qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengajakan segala sesuatu diiringi dengan perbuatannya. Nawaitu itu artinya menyengajakan, sengaja aku. Itulah namanya qasdun, tujuannya. Ngapain dia ini? Sengaja saya, sengaja aku berwudu, ya kan? Mengangkatkan hadas kecil dan hadas besar lillahi ta'ala. Nah, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang hampir serupa dengan berwudu, dibasuhnya muka, tangan dan sebagainya, yang menjadi perbedaan di sini adalah niatnya. Dia boleh-boleh saja mandi, ya kan? Mandi junub. Setelah selesai dia junub atau haid dan sebagainya, mandi dia. Mandi tersebut akan terhitung mengangkatkan hadas besar ketika dia meletakkan niatnya. Namun ketika niat tersebut tidak dia letakkan, maka pada kebiasaannya dianggap mandi biasa, bukan mandi mengangkatkan hadas besar. Sampai sini paham kira-kira Pak? Bu, paham ya? Nah, kapan niat itu kita pasang? Ketika air tersebut pertama kali mengucur, disitulah dipasang niat. Ketika kita pertama kali mengangkatkan Allah, di situ pasang niatnya. Karena niat letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Maka niatkan dia di dalam hati, sekaligus lisan kita mengucapkan takbir.
Paham nih kira-kira Pak Bu? Usolli fardhu zuhri. Kapan kalimat usolli fardhu zuhri ini diucapkan? Dia di dalam hati disebutkan, diucapkan. Sekaligus kita juga sambil melafazkan Allah. Pasang dia usolli fardhu zuhri dan sebagainya. Hu akbar, selesai. Nah, itulah yang membedakan antara adat dan ibadah. Jadi nggak boleh niatnya di luar, baru pekerjaannya belakangan. Nggak boleh. Wajib dia bersamaan. Ya Bu ya, wajib dia bersamaan. Nggak boleh ada yang dahulu, ada yang belakangan. Nggak boleh. Dia harus tetap bersama-sama. Fa in tarohi, kalau sekiranya terpisah, niatnya di luar, baru perbuatannya belakangan, summiya azaman, dinamakan hal demikian azam, tekad, bukan niat. Beda. Dinamakan hal yang demikian apa? Tekad, bukan niat. Nah, ini yang menjadi pemisah, pembeda antara niat dan tekad. Kalau dia niat seiring dengan perbuatan. Kalau dia tekad, di luar dia mengucapkan, baru ada perbuatan. Karena kalau niat, dia harus sejalan dengan perbuatannya tersebut. Gak boleh dia di luar perbuatannya, niatnya belakangan. Atau niatnya dulu, baru perbuatannya belakangan. Hal yang demikian tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Jelas ya Bu? Nanti pertanyaan akan kita jawab Bu, setelah selesai kita menjelaskan. Nah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kapan dia niat wudu tersebut akan terlaksana? Kapan? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang nih. Kapan niat wudu terlaksana? Ketika pertama kali membasuh wajah. Maka begitu nampung air kita, nempel air pertama kali tersebut, disitulah letakkan niatnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil afghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, di situ. Pertama kali ambil air, begitu sampai dia ke wajah kita, pasanglah niatnya. Ya, jadi jangan dipisah dia. Basuh dulu, baru siap itu berniat, enggak sah. Atau niat dulu, baru dibasuhnya, enggak sah. Karena niat yang ada di depan, ketika tidak sejalan dengan perbuatan, namanya bukan niat. Apa tadi Pak? Azam. Ingat ya, azam. Azam itu berbeda dengan niat. Kemudian rukun yang kedua, ghuslu. Tadi niat kan? Yang kedua, ghuslu jami'il wajhi. Membasuh seluruh wajah. Mana yang dalam kategori wajah? Nih. Min manabit asy-sya'ar. Dimulai dari tumbuh rambut. Diambil dia caranya begini. Tarik lagi, sapu. Kenakan yang sini sampai sini, Pak Bu. Tarik lagi sampai sini, kenakan bahagian sini. Nah, sampai kembali lagi. Min manabit asy-sya'ar. Dimulai dari tempat tumbuh rambut. Jangan basuhnya dari sini dulu, baru ke atas. Salah. Dari atas dulu dia. Tarik kemari. Putar lagi, tarik kemari. Yang penting bahagian sini harus kena. Nah, itu dia. Jangan cuma sini aja, takut kan make upnya luntur semua, jadi sini aja. Kadang mak-mak nih gitu dia. Sampai sini aja dia. Nggak jadilah. Karena ini bahagian wajah, salah. Bahagian wajah itu semua sini. Nah, tarik dia sampai sebelum rahang nih. Bisa Pak? Baik yang laki-laki, yang perempuan, wudunya tetap sama. Sekalipun dia banci, sama juga wudunya. Jadi harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang ada, jangan berwuduknya sembarangan. Asal caplok air aja, tep, tempelnya udah selesai pergi dia. Salah, nggak sah. Kalau wuduknya tidak jelas, tidak merata, maka dipastikan sholatnya juga nggak sah dan wuduknya nggak akan diterima. Maka hati-hati kita dalam berwuduk. Senantiasa kita perhatikan bahwa wuduk kita sebisa mungkin harus diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wasalis, yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh, rukun yang ketiga, pertama tadi niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Jadi batas wajibnya itu ada, Pak Bu. Kalau batas wajib muka tadi sampai mana? Sampai sini. Sini. Telinga wajib enggak? Enggak, telinga sunnah. Jadi kalau misalnya kelupaan enggak membasuh telinga, enggak apa-apa. Jelas ini, Bu. Karena telinga adalah bahagian sunnah, bukan bahagian wajib. Jadi jangan keliru. Tiba-tiba nanti dia lupa membasuh telinga, dikiranya itu wajib, diulangnya lagi. Sementara waktu sudah mepet. Habis waktu tersebut, maka berdosalah dia. Nah, begitu. Kadang pun kita tengok-tengok juga. Yang malas-malas kalinya sholat. Sholat udah di akhir-akhir waktu. Minta sama Allah, ya Allah pingin kaya, pingin itu, pingin ini, segala macam. Tapi sholat tak terjaga. Itulah sebabnya kenapa Allah tidak kabulkan segera mungkin apa yang kita doakan. Karena kita pun belum beres kepada Allah. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Nah, dari mana dia? Kalau ada cincin nggak mau dibuka nggak apa-apa, tapi diselat-selat gini supaya airnya masuk, kena semua. Nah, kalau ada jam nggak mau dibuka nggak apa-apa, tapi pastikan airnya kena semua. Kita buka, misalnya contoh. Dari mana dia? Dari ujung sini. Diambil sampai ke mirfaqaini, siku. Kalau bisa lewatkan sedikit, Pak Bu. Kenapa? Karena khawatir air yang kena ke siku ini aja nggak merata seluruhnya. Maka kalau dia diratakan seluruhnya sampai sini, insya Allah maka wudhunya akan lebih tenang. Nggak was-was kita, betul nggak kena semua ini. Takutnya karena pelit kali kita, betul-betul diratakannya sampai sini. Nah ternyata cuman pas-pasan saja, nggak sah. Maka dilewatkanlah dia. Wajib hukumnya. Mala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nggak sempurna hal yang wajib tersebut kecuali dengan menyempurnakannya sedikit, maka itu pun terhitung bahagian wajib. Jadi kalau berwudu jangan pas-pas sikut saja, dilebihkan dia sampai sini. Di atas sikut sedikit. Nah, supaya apa? Supaya jelas wudu kita itu memang betul-betul sah. Gimana kalau tangannya puntung? Iya kan? Kalau tangannya puntung segini, maka wajib juga berwudu. Dibasuh dia, wajib. Kalau tangannya puntung sampai segini, apakah wajib untuk membasuhnya? Maka dijawab, ketika kadar tangan tersebut sudah nggak ada, bahagian yang dibasuh itu udah nggak ada lagi, maka nggak perlu dibasuh. Udah nggak ada anggota yang wajib mau dibasuh tadi, maka hilanglah hukum untuk dirinya, bukan hilang hukum untuk yang lain, bukan. Jadi bagi siapa yang punya tangan, wajib dia membasuhnya. Kalau nggak ada tangannya, terpuntung sampai sini terputus, maka nggak wajib lagi dia membasuh tangan tersebut. Tengok-tengok juga ya Pak, kalau misalnya puntungnya segini masih ada bahagian fardu yang harus dibasuh, dia basuh. Kalau sekiranya nggak ada lagi bahagian fardu yang dia basuh, maka nggak usah. Kemudian dalam berwudu haruslah kita kukunya pendek, jangan panjang-panjang kuku. Khawatir airnya nggak masuk ke dalam, nggak mengenai dia seluruh jari-jari kita. Maka dalam berwudu nggak boleh sembarang siram saja. Diginikan buat, diselat-selat dia, digini-ginikan. Supaya apa? Benar-benar seluruh air tersebut merata ke anggota tubuh yang wajib dibasuh. Kemudian begitu juga
kembali ke wajah tadi, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang punya jenggotnya tipis, bisa masuk air, cukuplah dia cuman sekedar basahkan gini saja. Tapi kalau jenggotnya tebal, maka wajib dia salat sampai betul-betul air tersebut meresap ke dalamnya. Makanya saya ya syukurlah kita di sini jenggotnya masih gak ada. Ya. Jadi nggak repot-repot kita. Ya. Ada juga kan yang pelihara jenggot sampai tebal luar biasa, lupa dia motongnya, merapikannya. Nah, maka hal yang demikian kalau dia berwudu wajib dia salat digini-gini kan. Sampai betul-betul air tersebut merata dan kena ke seluruh kulit bagian wajah dia. Nggak boleh cuman tempel-tempel gitu aja. Kemudian yang keempat, sikit aja nih Bu Pak, sampai 6 aja cuman. Yang keempat, mashu ba'dir ra'si, menyapu sebahagian kepala. Nah, rukun yang keempat adalah menyapu sebahagian kepala, bukan rambut. Tapi standarnya adalah 3 helai rambut. Kalau kena air wudhu tersebut 3 helai rambut kita sapu, maka sudah sahlah dia. Sekarang yang menjadi pertanyaan, enggak semua orang punya rambut. Kan ada yang botak macam tuyul betul, habis total. Ya kan? Nah, ini kayak mana? Maka cukup dia ambil air wudhu tersebut, dia sapukan ke kepalanya. Manapun. Mau dia ada rambut, mau enggak ada rambut, nggak apa-apa, silahkan. Akan hilang kalau dia nggak ada kepala. Bisa pula sholat nggak ada kepala, kan nggak mungkin kan. Maka yang menjadi standarnya bukan rambutnya, tapi yang menjadi standarnya adalah kepala. Menyapu sebahagian kepala, ambil airnya, sapu. Anggaplah mungkin rambut kita nggak ada, disapu. Nah, bahagian mana yang disapu? Nggak boleh dia bahagian cuman sini saja, Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah bahagian wajah. Bahagian kepala itu adalah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut ke atas. Nah, itu dia. Jadi nggak sah menyapu sebahagian kepala. Di sini disapunya. Nggak boleh. Wajib dia ke kepala. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kita tengok-tengok juga. Kadang wudhu kita perhatikan. Ada yang sembarangan berwudhu sehingga menyebabkan sholatnya nanti nggak sah, nggak diterima. Capeklah kita sholat kalau sholatnya nggak sah, ya kan? Capek kita sholat kalau sholatnya nggak diterima. Nah, ini harus kita jaga supaya kita paham bahwa sholat yang diterima Allah yang sesuai dengan karakter yang disebutkan oleh Islam. Itu pun kalau sholat, Pak. Ada juga kadang yang nggak mau sholat, nggak peduli dengan sholat. Maka wajarlah nanti kalau di akhirat tidak Allah pedulikan dia. Sholat kan panggilan Allah. Kita dipanggil 2 kali cuman di dunia ini. Pertama dipanggil untuk melaksanakan ibadah, ya kan? Yang kedua dipanggil untuk berpulang ke rahmatullah. Apalagi yang mau kita persiapkan? Masa kita nunggu 2 panggilan? Maka sebelum datang panggilan kedua, panggilan pertama dipenuhilah semuanya. Panggilan kebaikan dari Allah. Salat, puasa, zakat, ibadah dan sebagainya, baca Quran. Penuhi panggilan itu sebelum nanti datang panggilan kedua. Kalau sudah datang panggilan kedua, badan yang kokoh, terkulai layu, terbujur tak berdaya. Ya kan? Baju yang kita beli dengan harga mahal tertukar dengan sehelai 2 helai kain kafan. Parfum yang kita pakai dengan harga yang lumayan mahal udah berubahnya itu menjadi bau busuk, bau bangke. Gak ada. Rumah yang selama ini kita bangga-banggakan, rumah saya gedung, rumah saya besar, ini dan sebagainya. Yakinlah ketika masa ajal tersebut datang, hanya ukuran 1x2 yang akan menjadi penghuni kita. Jadi untuk apa lagi kita lalai terhadap perintah Allah? Sebisa mungkinlah. Apalagi yang ada di hadapan saya ini hampir rata-rata umurnya udah 40 tahun ke atas. Iya kan? Bapak berapa umurnya? 48. Saya masih 30, masih jauh. Ya. Bapak berapa umurnya? Nah, jangan-jangan malaikat maut udah ngintip-ngintip nih. Ya, siapa lah nih kan?
Oke, kita lanjut. Wal khamis, rukun yang kelima. Siap nih habis, Bu. Wal khamis, rukun yang kelima. Ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Ka'bain. Kalau kaki kita kan punya mata kaki, maka wajib dia melebihkan di atas mata kaki sedikit. Nggak boleh dia pas-pasan di mata kaki, wajib dia dilebihkan. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa wudhu kita itu sempurna. Jadi kalau misalnya pelit kali pula dia dipas-paskannya mata kakinya, khawatir nanti ada bahagian yang nggak kena, mending dilebihkan supaya semuanya kena. Selesai. Ya Pak ya? Ya Bu. Nanti boleh juga kita sesekali praktek wudhu. Wudhu yang sempurna itu gimana? Supaya kita bisa ajarkan siapa? Anak cucu kita, suami kita, istri kita, tetangga-tetangga kita. Kalau wudhunya sudah sempurna, potensi sholatnya nanti akan sempurna juga. Kalau wudhunya udah nggak sempurna, yakinlah gimana sholatnya mau diterima. Jelas ya Pak ya Bu. Kalau nggak punya kaki dia, gimana? Sama hukumnya kayak tangan tadi. Kalau misalnya yang puntung cuman ujung jari-jarinya saja, maka wajib dibasuh. Tapi kalau sudah di atas mata kaki puntungnya, maka nggak wajib dibasuh. Kenapa? Karena sudah hilang bahagian rukun yang mau dibasuh. Maka ketika hilang rukun yang mau dibasuh, hilang juga hukumnya. Jelas Pak, Bu? Nah, kita alhamdulillah kan masih ada kaki semua, maka wajib dibasuh. Kapan nggak wajib dibasuh? Kalau sudah tiada kaki bahagian rukun tadi. Ada tuh yang mohon maaf, kita tengok-tengok Bapak Ibu, waalaikumsalam, dikasih Allah dia nikmat sehat selama hidupnya ya kan. Dikasih Allah di umur dari dia lahir sampai dia umur 50, dikasih Allah nikmat terus. Nikmat badan, anggota tubuhnya sempurna. Makasih Bang ya. Anggota tubuh dia sempurna. 50 tahun dia pakai nikmat Allah tanpa bayar. Oksigen kalau Bapak Ibu datang ke rumah sakit itu bayarnya mahal luar biasa. Sehari berapa? Bisa 250.000. Bayangkan, oksigen yang yang disediakan sama rumah sakit, kita harus bayar sehari 250.000 plus biaya nginap dan sebagainya. Ini sekarang masa kita sehat, dikasih Allah oksigen cuma-cuma gratis. Pun nggak tahu diri juga. Mata, operasi mata berapa biayanya? 15 juta, 20 juta. Ini masa mata kita sehat, dikasih Allah nggak tahu diri juga, nggak mau melihat yang baik-baik, nggak mau melihat Al-Quran, nggak mau dekat dengan Allah. Ini kan luar biasa. Telinga, pergi Ibu ke THT, wah itu luar biasa kalau pengobatannya, bisa mungkin capai 400.000, 500.000. Ini dikasih Allah sehat, pun nggak sadar juga. Maka sebenarnya wajarlah Allah ngambil kesehatan tersebut. Kenapa? Karena memang kita nggak mau serius sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mau serius bersyukurnya. Itulah sebabnya Allah ambil nikmat tersebut. Ini kan masa-masa segini, masa-masa sehat walafiahnya. Bisa dia loncat ke sana kemari, ya kan? Jungkir balik dia salto dan sebagainya. Naik dia ke atas pohon, loncat dia dari atas ke bawah. Coba ibu yang 70 tahun saya suruh gitu. Bisa? Oh, tinggal patahlah tulangnya. Nah, maka nikmat tersebutlah yang harus kita syukuri. Dengan cara apa, Bapak Ibu sekalian? Kita dikasih nikmat sehat, sholat. Kita dikasih nikmat sehat, ngaji. Kita dikasih nikmat sehat, datanglah ke tempat-tempat yang kita bisa jalin silaturahim. Kita dikasih nikmat sehat, perbuatlah kebaikan. Gak apa-apalah berbuat baik tersebut, mau dia terang-terangan atau diam-diam, secara jelas atau sembunyi-sembunyi, gak apa-apa. Yang khawatir ini
diam-diam dia nggak pernah berbuat baik. Terang-terangan pun hanyalah riya. Nah ini yang bahaya. Jadi penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian, nikmat yang Allah kasih, pergunakanlah untuk sebaik mungkin. Tiba masanya sholat kita. Tiba masanya kita harus berbuat baik. Jangan pelit-pelit untuk menggunakan nikmat Allah. Yang keenam, wasadis. Rukun yang paling sadis. Rukun yang keenam. Wasadis itu artinya yang keenam. At-tartibu fil wudu'i. Wajib hukumnya tertib ketika melaksanakan wudu. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, enggak boleh wudunya sembarangan. Basuh dulu kakinya baru muka, enggak boleh. Atau basuh dulu tangannya baru kaki, misalnya contoh. Atau misalnya dia selesai berwudu baru dia berniat, enggak boleh. Tidak sah. Maka wajib tertib. Dari apa tadi? Niat. Kemudian apa lagi? Wajah. Kemudian apa lagi? Kedua tangan. Kemudian kaki. Terus apa lagi? Ini. Ayo. Ini enggak tertib nih. Dikhawatirkan enggak sah wudunya. Ulang lagi. Yang pertama niat. Yang kedua wajah. Yang ketiga tangan. Yang keempat yang kelima kaki. Yang keenam tertib. Wajib hukumnya tertib. Jangan lagi terbalik-balik ya Dek ya. Kalian basuh dulu kaki baru kepala. Ini enggak sah ini. Maka dalam mazhab Syafi'i wajib hukumnya tertib. Berbeda dengan mazhab Hanafi, Bu. Kalau Hanafi itu tertib adalah hal yang tidak wajib. Berarti kalau gitu boleh dong basuh kaki dulu baru kepala, nggak apa-apa. Dalam mazhab Hanafi silakan aja. Yang penting semuanya dibasuh. Tertib dalam pandangan kami dalam mazhab Hanafi bukanlah rukun, bukanlah wajib. Maka silahkan saja bahagian yang harus dibasuh, basuh. Walaupun tidak tertib. Itu dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi juga yang membolehkan wudu tidak harus pakai air mutlak. Kemarin kan kita udah bahas kan air mutlak kan. Nah, air yang 7 itu yang keluar dari apa? Ya, yang keluar dari bumi dan turun dari langit. Itulah disebut air mutlak. Dalam pandangan Hanafi enggak apa-apa kalau enggak mau berwudu pakai air mutlak. Pakai air kelapa pun boleh. Pakai air teh manis pun boleh. Pakai air kopi pun boleh. Baru siap itu hitam. Enggak apa-apa. Atau pakai apa? Air tebu. Setelah berwudu dia sholat dikerumuni semut dia. Nah ini kata mazhab Hanafi. Berbeda dari kita mazhab Syafi'i. Hanya boleh berwudu dengan air mutlak. Hanya boleh berwudu tertib. Enggak boleh dia salah aturan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, boleh enggak kita berwudu ketika kita nyemplung ke dalam air? Kan ada ya orang mau mandi ya, mandi laut. Susah dia dapat air untuk berwudu. Nyemplung dia di dalam laut tersebut. Bisa enggak ketika dia naik langsung wudunya sudah sempurna? Bisa. Dengan cara apa? Begitu dia lompat ke air, maka dipasang niatnya, niat berwudu tersebut. Bayangkan ketika kita nyelam, cepat saja kita bayangkan. Mana? Kepala, wajah, tangan, kemudian apa? Kepala, kaki, ya kan? Nah, cepat aja bayangkan itu. Kemudian setelah dia muncul kembali ke permukaan, naik, dia bisa langsung sholat. Nah, gitu. Gitu juga dengan air sungai. Sama. Jadi, nggak perlu dia lama-lama kali. Dia cukup bayangkan saja saat itu semua organ tubuhnya, ya semua bahagian wajib yang dibasuh sudah terekam sama memori dia. Tinggal dia bayangkan saja. Setelah itu dia bangkit, kembali ke permukaan, langsung bisa melaksanakan sholat.
selagi tidak dia menyentuh bahagian yang membatalkan wudu. Jelas ini Bapak Ibu? Cukup kira-kira? Kita nggak usah lama-lama, yang penting faham aja. Yang penting kita bisa ngamalkan, dan yang penting kita ngaji ini. Harapan besar saya kalau nanti kita berkumpul di sini sama-sama, nanti di surga Allah juga kumpul sama-sama. Enak. Tapi Ustaz belum meninggal. Ya nggak mungkin harus meninggal dulu kita ceritakan surga, enggak. Ya. Sama seperti kita larang anak, nggak boleh lem kambing, karena itu bersifat ngefle, buat kita mabuk dan sebagainya. Emang Bapak Ibu pernah coba? Kan enggak kan? Nah, enggak semuanya hal yang kita larang harus kita coba. Enggak. Nah, jadi intinya tidak semua apa yang belum kita rasakan terus kita enggak sampaikan. Enggak juga. Apa yang belum kita rasakan boleh jadi itu adalah hal yang harus disampaikan. Masuk surga, kan belum pernah kita semua. Ada yang pernah masuk surga sini? Ada Pak? Ibu ada? Kalau ada, larilah kami. Pasti udah masuk kubur kian kan? Ya. Nah, maka di surga itu kita yang pernah tatapan, pernah jumpa, nanti di surga jumpa lagi. Muak kali aku nengok Ustadz itu asik jumpa-jumpa aja, janganlah pula. Jadi di surga itu sifatnya, sikapnya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi sikap-sikap dendam, dengki, iri hati, ngomeli orang. Kemudian apa lagi? Yang sifat-sifatnya cerewet. Itu kan ada kisah yang disampaikan sama Ustaz Das'ad Latif. Ya, perempuan dimasukkan ke dalam sumur, jin yang di dalam sumur keluar juga. Kenapa? Bising kali dia di dalam. Ada tuh kisahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di sini insya Allah senantiasa istiqomah untuk senantiasa terus dalam ngaji, menyampaikan dakwah. Enggak apa-apa. Keberadaan kita yang seperti ini, semoga kita dirindukan Allah, dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya sampai sini ya Bapak Ibu sekalian. Kafaina bihadzal kalam wa nastaghfirullahal azim wa syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.